Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai frasa untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya perkenalkan, namaku Iza Naila Paramita, aku biasa dipanggil Naila. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2023. Yuk kita belajar bareng. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian frasa, kemudian ada ciri-ciri frasa, lalu jenis frasa berdasarkan distribusi unsur, jenis frasa berdasarkan kedudukan, jenis frasa berdasarkan kelas kata pada inti, dan cara menentukan pola frasa. Yang pertama, frasa merupakan gabungan antara dua kata atau lebih yang memiliki makna. Dan frasa ini juga merupakan penyusun sebuah kalimat. Kemudian untuk ciri-ciri frasa itu dia terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian kata-kata yang digunakan dalam frasa jika digabungkan akan memiliki makna yang lebih spesifik. Lalu dia tidak memiliki subjek atau predikat yang lengkap. Kemudian dia memiliki peran gramatikal yang berbeda. Misalkan anak perempuan, anak adalah kata benda dan perempuan adalah kata sifat. Kemudian dia dapat disisipi. Contohnya rumah biru. Di antara keduanya itu kita dapat menyisipi kata seperti rumah berwarna biru. Kemudian ada jenis frasa berdasarkan distribusi unsur. Itu ada frasa eksosentris dan frasa endosentris. Kalau untuk frasa eksosentris itu sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan komponen-komponennya. Kemudian kalau frasa endosentris itu keseluruhannya mempunyai perilaku sintaksi yang sama. Lalu selanjutnya ada jenis frasa berdasarkan kedudukan. Ini ada frasa setara. Frasa setara itu adalah frasa yang memiliki unsur penyusun setara. Contohnya bolak-balik, suami istri, tua muda, hitam putih. Kemudian ada juga frasa bertingkat. Itu dia kedudukannya tidak setara antara unsurnya. Nah, contohnya baju hitam, tanah air, pisau tajam, uang tunai. Jadi di sini tuh ada yang menjadi inti dari frasa tersebut. Misalnya baju hitam. Di sini berarti intinya adalah baju. Bajunya berwarna hitam. Kemudian pisau tajam. Itu intinya adalah pisau. Itu berarti pisaunya tajam. Gitu. Kemudian selanjutnya ada jenis frasa berdasarkan kelas kata pada inti. Ada frasa preposisional atau kata depan. Itu adalah frasa yang diawali dari kata depan, yang kemudian diikuti oleh kata atau sekelompok kata lain. Contohnya, di sepanjang jalan kenangan. Kepada guru yang terhormat, bagi mantan yang tersakiti. Nah, di sini tuh ada kata depannya. Ini ada di, kemudian ini ada kepada, lalu ada bagi. Lalu selanjutnya ada frasa nominal atau kata benda. Frasa nominal adalah frasa yang berinti pada kata dengan kelas nomina. Contohnya burung biru, sehamparan alun-alun, ketinggian pesawat. Nah, selanjutnya ada frasa verbal atau kata kerja. Ini dia intinya pada kata kerja. Contoh, memperoleh hadiah, memakan buah-buahan, melompati pagar. Lalu ada frasa adjektiva atau kata sifat. Ini frasanya intinya di kata sifat. Contoh, sangat merah, tidak pernah bersih, selalu baik. Kemudian ada frasa adverbial, itu kata keterangan. Itu frasanya berinti pada kata berkelas, kata keterangan. Contohnya, tidak pernah sekalipun, hanya sesekali, tidak akan. Selanjutnya, cara menentukan pola frasa. Yang pertama, kita perlu menentukan terlebih dulu inti dari frasa atau konsep yang diterangkan dan pembatas atau keterangan atau konsep yang menerangkan. Misal, frasa kecerdasan buatan. Ini intinya atau konsep yang diterangkan itu adalah kecerdasan. Dan buatan ini merupakan pembatas atau keterangan atau konsep yang menerangkan. Jadi, kecerdasannya itu buatan. Kemudian selanjutnya tentukan kelas katanya. Lalu perhatikan bentuk dari inti atau keterangan. Apakah dia berbentuk kata dasar atau kata berimbuhan?
Kemudian selanjutnya, perhatikan hubungan antara inti dan pembatas. Misalnya, frasa pintu belakang. Intinya itu adalah pintu, kemudian belakangnya itu adalah keterangan. Dan dia menunjukkan letak atau posisi. Nah, langsung aja kita masuk ke latihan soal. Di sini kita punya 3 contoh latihan soal dengan tipe yang berbeda. Yang pertama ada tipe pilihan ganda, kemudian kedua ada tipe pernyataan benar salah 2 kolom, dan yang terakhir ada tipe isian singkat. Untuk contoh soal model pilihan ganda, pilihlah frasa yang termasuk frasa nominal. A. Sangat cepat. B. Rumah besar. C. Berjalan santai. D. Menulis puisi. E. Di bawah meja. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Jawabannya adalah B. Rumah besar. Kenapa? Karena frasa nominal itu seperti yang sudah aku jelasin tadi, dia itu inti katanya berupa benda atau nomina. Dan B, rumah besar itu termasuk frasa nominal karena rumah menjadi inti, sedangkan besar itu berfungsi sebagai penjelas. Selanjutnya, di sini ada 5 pernyataan. Teman-teman diminta untuk memilih mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Aku akan bacakan pernyataannya satu persatu. Frasa rumah kecil adalah contoh frasa nominal. Frasa berlari cepat adalah contoh frasa adjektiva. Frasa di atas kursi adalah contoh frasa preposisional. Frasa nominal selalu menggunakan kata kerja sebagai inti. Frasa sangat indah adalah contoh frasa adjektiva karena indah adalah kata sifat. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Pernyataan bernama itu benar karena rumah kecil adalah frasa nominal karena dia memiliki kata rumah yang berupa kata benda sebagai intinya. Jadi dia pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua salah karena berlari cepat itu merupakan frasa verbal. Dengan berlari dia itu kata kerja sebagai inti. Kemudian pernyataan ketiga benar karena di atas kursi itu adalah frasa preposisional dengan di atas sebagai inti. Kemudian pernyataan keempat itu salah karena frasa nominal tidak menggunakan kata kerja, tetapi dia menggunakan kata benda sebagai inti. Lalu pernyataan kelima itu benar karena sangat indah adalah frasa adjektiva dengan indah yang merupakan kata sifat sebagai inti. Selanjutnya adalah soal isian singkat. Lengkapi pernyataan berikut. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki titik-titik-titik sebagai inti frasa. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Jadi ini merupakan inti dari frasa nominal itu adalah nomina, seperti namanya. Jadi inti dari frasa nominal itu adalah kata benda. Nah, setelah teman-teman memperhatikan dan menyimak video tadi, ada beberapa key points atau kata kunci yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, frasa itu merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki makna. Dan frasa itu juga merupakan penyusun suatu kalimat. Untuk ciri-ciri frasa itu ada 4, dia terdiri dari 2 kata atau lebih, tidak memiliki subjek atau predikat yang lengkap, memiliki peran gramatikal yang berbeda, dan dapat disisipi kata. Kemudian jenis frasa berdasarkan distribusi unsur itu adalah frasa eksosentris dan frasa endosentris. Lalu jenis frasa berdasarkan kedudukan itu ada frasa setara dan frasa bertingkat. Lalu ada jenis frasa berdasarkan kelas kata pada inti itu ada frasa preposisional kata depan, frasa nominal kata benda, frasa verbal kata kerja, frasa adjektiva kata sifat, dan frasa adverbial kata keterangan. Kemudian cara menentukan pola frasa itu yang pertama kita tentukan inti frasa, lalu tentukan kelas kata, kemudian perhatikan bentuk inti atau keterangan, dan perhatikan hubungan antara inti dan pembatas. Sekian video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram,
Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!